Baik, Bapak Ibu, eh, para pemirsa Bang Uki Bicara di mana saja berada, malam ini kita berjumpa kembali dalam Bang Uki Bicara episode yang ke-6. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberi kesehatan dan kesempatan perbaiki amal dan iman kita sehingga kita berdoa agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan selamat amal kita, selamat iman kita. Selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sanjungkan ke hariban Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, lama taqadimin, lama ta'akhirin, dan orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian di mana saja berada yang sudah bergabung bersama kami, terutama di YouTube streaming pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf karena beberapa waktu kita tidak bisa bersama karena berhubung kesibukan, kita tidak sempat menyambung episode kita dalam Bang Uki Bicara ini. Malam ini senang sekali kita bisa bersama. Malam ini sudah hadir bersama kita Ustadz Dr. Nurkhalis Mukhtar, RCMA ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pembahasan kita malam ini, Bapak Ibu, beliau adalah yang sekarang ini sebagai dosen di Jakarta, dosen di Pasca Sarjana, dan yang paling penting beliau adalah peneliti fatwa, utama di Aceh, dan penulis juga buku tentang fatwa ya. Ini yang merupakan kajian kita malam ini. Jadi beliau betul-betul ahli ini, pakarnya di bidang fatwa. Maka sangat penting kita hadirkan di malam ini karena ini banyak cerita sebenarnya. Ya, kenapa kita hadirkan beliau, kita minta beliau hadir, dan terima kasih ini atas waktunya. Karena sekarang ini kan ada semacam polemik juga ini. Saya kemarin pernah juga ini di grup ya. Ada satu fatwa itu di MUI nasional membolehkan, tapi ada fatwa di MUI atau MPU Aceh itu bahkan tidak membolehkan. Nah, jadi ini nanti kita akan bahas bagaimana kalau ada kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana kita sebagai umat ini menghadapinya. Nah, baik Bapak Ibu, supaya tidak menghabiskan waktu lebih banyak, karena yang paling penting kita dengar pencerahan dari beliau tentang fatwa, dan Bapak Ibu nanti yang mau bergabung ke Jimit, kita membolehkan cukup 3 orang mungkin, tapi yang selainnya mungkin boleh bergabung di YouTube streaming. Baik Ustadz, gimana nih, sehat ya? Ini kita gunakan waktu pemirsa sekalian, beliau ini hanya mungkin beberapa hari ada di Aceh ini karena sebentar lagi akan balik lagi ke Jakarta nih. Jadi sementara ada di sini, kemudian alhamdulillah saya kembali jumpa dengan beliau, saya minta kesempatannya langsung. Mungkin nanti lain kali juga kita akan minta lagi meskipun lagi di Jakarta ya. Ini kebetulan lagi di sini ini. Jadi kita gunakan dulu kesempatannya untuk bisa menggali ilmu dengan beliau. Silakan mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa man walah wa taba'a hudah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada malam yang berbahagia ini sebagai tamu di tempatnya Bang Uki, atau yang saya sering sapa Bapak Haji Marzuki, guru kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seraya kita memperbanyak Amin. salat kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau tentunya. Para peserta yang mengikuti acara pada malam yang berbahagia ini, baik yang langsung di Zoom-nya Bang Uki bicara atau Bapak Haji Marzuki, saya muliakan, dan juga kepada yang nanti mengikuti melalui streaming. InsyaAllah pada malam ini sambil mungkin silaturahim ya, karena sudah lama tidak berjumpa, karena ada agenda 1 dan 2 hal. Pada malam ini insyaAllah kita akan membahas sebuah tema penting yang nanti mudah-mudahan akan kita perluas melalui sesi diskusi. Mudah-mudahan nanti akan lebih luas sesi diskusi. Namun sebelumnya izinkan, kalau sebelumnya ini Bapak Haji Marzuki sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar semua aktivitas Bapak untuk mengajarkan semuanya, termasuk kami juga dan yang lain-lain. Dan mudah-mudahan semuanya Allah Ta'ala mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Menyangkut dengan tema yang beliau sampaikan tadi, bahwa menyangkut dengan fatwa. Fatwa adalah hal yang penting, sehingga malam ini insyaAllah kita akan sedikit membahas berkenaan dengan fatwa. Pada awalnya kita agak ragu untuk membahas berkenaan dengan fatwa, tapi mudah-mudahan sedikit nanti informasi-informasi, karena memang kajian di S1 dan S2 saya pribadi memang mengenai dengan fatwa. Jadi mudah-mudahan pada tempatnya. Mohon izin mungkin saya mengawali pembahasan fatwa ini. Nanti kalau ada sesi diskusi barangkali ya monggo silahkan. Nah, fatwa atau kedudukan fatwa, karena sebenarnya fatwa itu luas cakupannya, secara kedudukannya. Disebutkan bahwa sesungguhnya fatwa dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia, karena berisi jawaban terhadap persoalan keislaman, baik dalam aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah, yang merupakan persoalan yang terus berkembang. Bahkan Umar Ibn Khattab menyatakan bahwa yang paling berani mengeluarkan fatwa ialah orang yang paling berani masuk neraka. Ini perkataan para salafus saleh, diantaranya adalah Umar Ibn Khattab. Nah, berkenaan dengan fatwa, sebagaimana disebutkan, saya baca matanya, nanti kita berdiskusi insyaAllah. Jadi disebutkan bahwa fa inna mansabal ifta mansabun syarifun tawallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima tawalla min manasib katsirah. Jadi fatwa ini merupakan bagian daripada Rasul diutus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an. Salah satu item yang terpenting dalam Al-Qur'an adalah menjelaskan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum. Misalnya persoalan salat, ya, sekitar 100 tempat dalam Al-Quran, kemudian persoalan puasa, zakat, dan hal-hal yang lain. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di antara fungsi beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah menjadi mufti. Jadi fatwa adalah produknya, dan orang yang mengeluarkan fatwa itu disebut dengan mufti. Dan Rasul adalah mufti pertama yang memiliki otoritas penuh untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri atau persoalan-persoalan keagamaan. Nah, di antara disebutkan min manasib katsirah kal qada wal hukmul a'la bil idhafa ila da'wa wal imamah wa ghairiha mimma dzakarahu Imam Al-Qarafi fi kitab Mati' al-Furuq. Jadi di antara banyak fungsi daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara fungsi beliau qada memutuskan persoalan persengketaan ya di antara para sahabat Nabi ya. Kemudian wal hukmul a'la, beliau juga sebagai hakim tertinggi juga ketika beliau masih hidup, maksudnya ketika beliau menjadi penengah ataupun menjadi tempat referensi para sahabat beliau. Kemudian tentu sebagai seorang dai, Rasul seorang dai, seorang imam yang ini sudah sangat jelas ya. Sebagaimana disebut di dalam kitab
Al-Imam Al-Qarafi, salah satu imam mazhab Maliki, nama beliau Imam Al-Qarafi dalam kitabnya Furuq. Kitab Furuq ini salah satu kitab yang membahas tentang persoalan fatwa dan penetapan-penetapan hukum, sudah ditahqiq oleh salah satu ulama di Syria yaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, di dalam kitab Al-Furuq misalnya, sebagai sampel atau contoh, disebutkan wa faraqa fi kitabi fi faslin ja'alahu lidzalika baina nabi muftiyan. Jadi nabi itu dalam kitab tersebut disebutkan beliau sebagai mufti, sebagai qadhi, sebagai dai, sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin perang, sebagai imam salat. Faqad istama'at fihi sallallahu alaihi wasallam kullu maqamat. Jadi Rasul itu memiliki banyak sekali fungsi-fungsi yang beliau laksanakan. Makanya beliau menjadi uswah ataupun keteladanan bagi kita semua. Qala An-Nawawi, berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau juga seorang ulama besar hadis, beliau seorang ahli fikih dan mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi, beliau ada kitabnya Minhajul Talibin ya, yang sangat masyhur dan kitab syarah daripada Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan i'lam anna wadhifatal ifta' amaliyatun khatirah. Jadi ketahui olehmu bahwasanya kedudukan fatwa adalah ada hal yang khatirah, yang berbahaya. Maksudnya fatwa itu bukan persoalan yang enteng, maksudnya persoalan yang berat. Wa makanatuhu samiyah, dan memiliki kedudukan yang tinggi, fa fadluha 'azimun, dan memiliki keutamaan. Kenapa? Li'annal mufti huwa warisun nubuwah, karena posisi mufti atau yang menjelaskan hukum itu seperti posisi nabi, ada yang menjelaskan, mewariskan daripada kenabian, bisa menjelaskan hukum hakam yang berkenaan baik persoalan akidah dan yang lain-lain yang sudah kita sebutkan tadi. Wa yaqumu maqam fardhi kifayah, dan posisi mufti itu pada posisi fardu kifayah. Kalau tidak ada orang berarti menjadi fardu ain. Tapi kalau masih ada mufti yang lain, ini pada posisi fardu kifayah. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi dalam firman Allah menyebutkan, kalau dalam bahasa kita itu, maka kenapa tidak ada satu kelompok daripada mereka bertafakuh, mendalami agama, kemudian kembali kepada masyarakatnya, la'allahum yahdharun, semoga mereka bisa memberikan peringatan. Jadi tafakuh fiddin dalam hal ini juga mempelajari fatwa secara detail, ini adalah hukumnya fardu kifayah, mesti ada ya. Makanya forum pada malam ini mudah-mudahan bisa sedikit lah, walaupun tidak semuanya, tapi memantik, menjadi pemantik apa itu fatwa, kedudukannya, ruang lingkupnya, metodologi fatwa kontemporer, dan juga kitab-kitab atau bagaimana persoalan kekinian. Mungkin kita lihat nanti dari sudut fatwa ya. Kama 'abbara anha Ibnu Qayyim haitsu qala, sebagaimana hal ini disampaikan oleh salah satu ulama mazhab Hambali, yaitu Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis begini, Al-Mufti Tauqi' an Rabbil Alamin ya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim ini menyusun kitab 2 jilid tebal, judulnya I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Jadi seolah-olah mufti itu dia memiliki tanda tangan ataupun stempel daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hukum-hukum kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita melihat berapa banyak para sahabat, bahkan pada masa mujtahid yang besar, misalnya para ahli fikih yang besar, sehingga sampai pada masa kita, mudah-mudahan insyaallah. Jadi Imam Ibnu Qayyim menyatakan bahwa al-mufti tauqi' an Rabbil Alamin. Fa inna makana ifta' jalilun 'azim sya'nuhu wa mas'uliyah lil ulama li'annahum ahli dzikr. Jadi ini jelas bahwa Imam Ibnu Qayyim sepandangan dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan juga tadi Imam Al-Qarafi. Jadi hampir semua dari mazhab Maliki, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali itu sepakat bahwa fatwa memiliki kedudukan yang istimewa.
Bahkan di sini disebutkan ada seorang sahabat berjumpa dengan sahabat Nabi sekitar 120 orang. 120 orang sahabat Nabi. Di antara mereka itu memang pada dasarnya mereka tidak ingin memberikan pandangan. Mereka berharap orang lain yang memberikan pandangan. Kenapa? Karena ada kekhawatiran. Tapi karena kalau mereka tidak sampaikan, takut juga mereka untuk menyembunyikan ilmu, maka disampaikanlah persoalan fatwa. Jadi di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim misalnya disebutkan para sahabat Nabi yang memberikan fatwa itu sekitar yang paling banyak 20 orang. Mengkerucut nanti 5 orang, lebih banyak 20 orang, maksimalnya 120 orang. Jadi 120 orang para sahabat Nabi itu meriwayatkan hukum daripada Rasulullah SAW. Mungkin yang paling kita kenal Ali bin Abi Thalib misalnya, ataupun Abu Hurairah, ya. Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah berikan ia pemahaman dalam agama, wa'allimhu min ta'wil, dan ajarkan kepadanya tafsir ataupun ta'wil. Juga Mu'adz bin Jabal misalnya ketika Rasul mengutus ke Yaman, Rasul bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, bima taqdi idza arada laka qadiyah. Wahai Mu'adz, bagaimana engkau memutuskan sebuah persoalan atau memberikan fatwa apabila menghadapi sebuah persoalan? Beliau menyatakan aqdi bi kitabillah. Saya akan melihat di dalam referensi dalam Al-Quran. Fa illam tajid, kata Rasul, kalau tidak dapat dalam Al-Quran, jadi karena Rasul sudah memprediksi, karena mungkin dalam Al-Quran dijabarkan hal yang sangat umum, tidak secara detail, ya. Ada beberapa tempat yang detail, nanti insya Allah kita akan perluas dalam diskusi. Jadi, fa illam tajid, kalau tidak dapat, fa bi sunnati Rasulullah, maka dengan sunnah Rasulullah. Ini kata Mu'adz bin Jabal. Fa illam tajid, kalau tidak dapat juga bagaimana? Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi, bagaimana? Astahid wala alu. Saya akan beristihad, saya tidak akan berpaling. Nah, dari sini ada sumber yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu sumber dalam berfatwa itu adalah Al-Quran yang pertama, kemudian sunnah Nabi, kemudian ada nanti metode-metode dalam beristihad. Termasuk di situ ada nanti ijma, qiyas, kemudian yang disepakati, ada yang mungkin terjadi perbedaan di sana, ada masalih mursalah, ada syar'u man qablana, ada saddu zari'ah atau saddu zara'i, ada qaulu sahabi, dan beberapa yang lain. Ya, ini jelas kalau kita melihat dalam referensi disebutkan demikian. Jadi fatwa itu kalau kita ingin kembali sebelum masuk ke sejarah, apa itu fatwa? Fatwa sendiri didefinisikan oleh para ahli bahasa, termasuk ahli fikih juga. Fatwa dia masdar daripada ifta. Ifta maknanya memberikan kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum. Jamaknya fatwa, bisa dibaca fatwa, ini yang paling fasih, atau fatawi. Artinya kalau bahasa Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Allama Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bayan hukmi syar'i, jawaban an su'al sya'il, mu'ayyan kana au mubahaman, fardan au jama'ah. Fatwa adalah sebuah upaya memberikan kepastian hukum atau menjawab persoalan keagamaan pada sebuah persoalan qadhiyah, dan sebuah persoalan baik yang ditanyakan, ya, baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat. Ini disebut dengan fatwa. Nah, ini secara sekilas ya berkenaan dengan definisi fatwa. Jadi boleh dibaca fatwa, boleh dibaca futia, boleh dibaca fatwa, boleh dibaca fatawi. Nah, ini bacaan-bacaannya dibolehkan dalam berbagai riwayat. Sama seperti ini kita sampaikan hari Jumat kan. Hari Jumat disebut dalam Al-Quran, Al-Jum'ah ayat 9 ayat 11, idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Mengacu kepada ayat pakai dhammah Jumu'ah. Tapi dalam bacaannya boleh Jum'ah pakai di fathah ataupun di sukun. Jum'ah disukun Jum'ah. Jum'ah disukun mim atau di fathah mim ataupun di dhammah mim. Tapi yang paling fasih adalah di dhammahkan mim dalam Al-Quran. Jumu'ah. Nah, ini juga dengan fathah. Baik. Kemudian sedikit mungkin karena menyangkut dengan metode berfatwa ini sendiri, itu ada beberapa metode kita sebutkan. Mengacu kepada sumber Al-Quran. Al-Quran dari 6.666 ayat,
mengacu kepada ayat hukum itu disebutkan oleh para ulama sekitar 400 ataupun 500 ayat berkenaan dengan hukum. Hadis juga demikian. Ini berkenaan dengan metode. Jadi ada Al-Quran, ada sunnah ataupun hadis, ada ijma, ada qiyas, dan yang sudah kita sebutkan tadi. Baik yang ittifaq disepakati maupun ada terjadi perbedaan. Maksudnya ada terjadi perbedaan, kadang-kadang mazhab Syafi'i menggunakannya, mazhab Imam Abu Hanifah tidak menggunakannya, mazhab Hambali menggunakannya, mazhab Imam Malik tidak menggunakannya. Dan itu adalah hal yang biasa karena memiliki metode atau sudut pandang, tapi semuanya mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Para peserta yang dimuliakan, peserta kajian atau pembahasan bersama dengan Bang Uki atau Bapak Haji Marzuki yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit ya. Nah, fatwa sampai kepada kita. Kalau sampai kepada kita itu fatwa, kalau kita ada 1.400, udah berapa ini Bapak Haji? Sekarang 1.000. Baik, dari 1.446 ya. Baik, ya 1.446. Jadi dari masa hijrahnya Nabi SAW. Nah, kalau mengacu kepada sejarah itu tentu sudah melewati rentang waktu yang sangat jauh sekali. Dari masa Rasulullah. Ya, beliau memiliki otoritas menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, juga memberikan fatwa dalam persoalan apapun. Jadi sahabat Nabi, baik itu sahabat yang senior, umpamanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, maupun sahabat yang masih muda atau masih remaja bahkan, seperti Abdullah Ibn Abbas atau Abdullah Ibn Umar, anaknya Umar Ibn Khattab, dan sahabat-sahabat yang lain misalnya. Ini mereka kalau ada persoalan itu langsung mengkonfirmasi atau bertanya kepada Rasulullah. Makanya ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang redaksinya itu yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang judi dan tentang khamar dan judi misalnya, dan benda-benda yang memabukkan. Atau yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka ya banyak di dalam Al-Quran menggunakan. Itu juga berasal dari pertanyaan. Ataupun memang hal-hal yang mereka hadapi dalam persoalan sehari-hari itu mereka konfirmasi ke Rasulullah. Ini bagaimana? Misalnya ketika mereka berada di tengah laut, mereka membawa sedikit air. Kalau mereka pakai untuk berwudu, maka tidak akan air itu habis, sedangkan air sedikit. Maka bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana? Bolehkah kami menggunakan air laut untuk berwudu? Maka Rasul mengatakan, laut itu hillu maitatu tahuru ma'ihi hillu, atau tahuru ma'uhu hillu maitatu. Ya, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Nah ini pada masa sahabat. Kemudian setelah fase sahabat misalnya, fase tabi'in, ada tabi'in yang besar ya, yang meriwayatkan atau memberikan jawaban-jawaban keagamaan, itu mereka berjumpa dengan para sahabat Rasulullah. Nah, kemudian sesudah fase tabi'in, sahabat, tabi'in, kemudian fase imam-imam mazhab yang kita kenal. Imam-imam mazhab sebenarnya bukan satu orang, bukan 4 orang, tapi banyak, lebih banyak lagi. Bahkan disebutkan oleh Profesor Ali Jum'ah, itu sekitar 70-80 orang, 70 bahkan sampai 80 orang mujtahid besar. Artinya bisa beristimbat langsung dari Al-Quran, langsung beristimbat sekitar 70-80 orang. Kemudian mengkerucut kepada 12 atau 13. Kemudian mengkerucut lagi jadi 8 mazhab yang ada di dunia Islam hari ini. Kalau kita ikut mainstream mungkin Ahlussunnah wal Jamaah, mengkerucut jadi 4. Saya kita kenal Abu Hanifah, kemudian ada Malik bin Anas, kemudian ada Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, kemudian ada Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad. Sebenarnya ada ulama yang lain, seperti di Mesir ada Imam Lais bin Sa'ad, ada Imam Lais,
kemudian ada Imam Sufyan As-Sauri, Sufyan Ibnu Uyainah, kemudian Imam Auza'i di daerah Yaman, dan termasuk Imam Hasan Basri, Atha bin Rabah, dan banyak-banyak para ulama-ulama yang lain. Jadi itu pada masa imam-imam mazhab. Jadi kalau imam mazhab itu umumnya seperti Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i lahir sekitar tahun 90-an, 90 Hijriah. Kemudian wafat sekitar 1000, kalau Imam Syafi'i lahir 1500, maaf, 150, wafat 204. Jadi beliau sekitar umur Imam Syafi'i 27 tahun, wafat Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lahir, Imam Malik meninggal. Jadi para ulama itu berdekatan masanya. Nah, setelah para imam-imam besar ini, kemudian baru para ulama yang melanjutkannya sehingga estafet itu sampai pada masa kita sekarang. Masa sekarang mungkin secara kalau kita sebut mustahid yang mustaqil mungkin agak sedikit payah, walaupun kita temukan beberapa sosok yang secara keilmuan dengan karyanya yang begitu banyak, ada yang menyebutnya mustahid atau mufti pada level internasional, tapi itu pun diterima oleh sebahagian, mungkin sebagian yang lain tidak menerima secara penuh. Menariknya apa? Ada fatwa dalam level individu, misalnya individu, ada fatwa level lembaga, bahkan ormas atau organisasi keislaman di kita juga memiliki lembaga-lembaga fatwa. Ya, nanti mungkin kita akan sebutkan secara sekilas ya. Baik. Jadi berkenaan dengan fatwa untuk sampai kepada kita itu sudah melalui proses yang begitu panjang, itu sangat prosesnya begitu lama gitu dengan sampai kepada kita. Nah, ada aspek yang lain juga penting kita ketahui, aspek syarat dan etika mufti. Jadi untuk menjadi seorang yang mufti itu yang memberikan pandangan-pandangan hukum. Nah, cuman ingin kita sebutkan bahwa pada dasarnya mufti dulu mustahid. Jadi dulu mustahid itu mufti, atau dalam bahasa kitab atau literatur faqih. Jadi kalau disebut fulan faqih, fulan mustahid, fulan mufti, sama, artinya mampu beristimbat langsung dari dalam Al-Quran dan pun hadis. Tetapi kata Syekh Profesor Ramadan Al-Buti, salah satu ulama di Syria dan juga dikenal dengan karyanya yang begitu banyak, beliau menyebut, atau bahkan Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili juga sebutkan sama pandangan mereka, bahwa terjadi pergeseran makna mufti, makna fatwa. Kalau dulu fatwa itu ijtihad, tapi sekarang bergeser apa? Siapa saja yang memberikan jawaban terhadap persoalan keagamaan disebut dengan mufti. Jadi kalau kita di Indonesia misalnya ada Majelis Ulama Indonesia, kalau di Malaysia ada di sana mufti wilayah, kalau kita di Aceh ada MPU misalnya, kalau PRT Persatuan Terpihak Islamiyah itu yang tumbuh di Padang ada lembaga fatwanya, kalau Jamiatul Wasliyah yang dari Medan juga ada lembaga fatwanya, Muhammadiyah yang dari Yogyakarta juga ada lembaga fatwanya, Majlis Tarjih. Kemudian Nahdlatul Ulama ada lembaga Bahsul Masail. Bahkan di Indonesia itu ada beberapa para ulama yang menyusun kitab soal tanya jawab. Saya Profesor Hasbi Asidiki juga punya, Syekh Mudawali juga punya fatwa beliau yang disusun oleh murid beliau Tengku Bacak Kamal Dailum, itu pertanyaan dari berbagai tempat di Indonesia. Ya umumnya beliau jawab dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada Hasan Bandung juga ada kitab fatwa beliau, saya jawab. Kemudian Buya Hamka juga ada. Kemudian Ustadz Umar Hubes juga ada. Kemudian banyak. Jadi memberikan pandangan-pandangan keagamaan. Kalau di level yang lebih besar, di level internasional, misalnya, yang dari Arab misalnya, itu ada dari zaman ke zaman, dari masa yang lalu kita kenal misalnya, ada kitab fatwanya Imam Nawawi, misalnya. Imam Nawawi yang wafat 676, satu jilid fatwa dikumpulkan oleh murid beliau, itu Syekh Alauddin Attar, Syekh Al-Attar, mengumpulkan satu kitab beliau. Namanya
Fatwa Imam Nawawi, dicetak oleh salah satu penerbit di Kairo. Kemudian ada Imam Subki juga ada fatwanya. Kemudian atau Syekh Ibnu Hajar Haytami juga ada kitab fatwanya. Imam Jalaluddin Abdurrahman Suyuti juga ada kitab fatwanya. Kemudian ada yang paling tebal fatwa itu misalnya Majmu' Fatwa, yaitu Syekh Ibn Taimiyah. Juga ada kitab fatwanya yang berjilid sampai 35 jilid. Banyak sekali para ulama. Kalau kontemporer itu ada Profesor Dr. Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti dari Syria ada kitabnya. Profesor Dr. Syekh Al-Jum'ah ada kitabnya. Allah yarhamu Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi, ada fatwa muasirah yang berjilid-jilid itu. Dan banyak para ulama-ulama di Timur Tengah yang mengeluarkan fatwa. Nah, ini tentunya sangat beragam pandangan. Jadi ada syarat. Nanti syarat mereka bisa memahami Al-Quran, kemudian hadis, menguasai ilmu balaghah, ilmu bahasa, kemudian tafsir, ilmu hadis dan seumpamanya. Ya. Hal-hal yang terkait. Misalnya kalau kita melihat di dalam literatur ketika disebut syurut, itu berkenaan dengan prasyarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti atau mujtahid. Tapi kalau disebut adab ataupun etika, ini lebih kepada suluk ataupun kepribadian seorang mufti tersebut. Jadi seorang yang katakan seorang mufti, seorang mujtahid, selain dia memiliki kelayakan keilmuan, arti punya serta keilmuan yang memadai, punya otoritas dalam keilmuannya itu, yang memang punya durbah, ada pengalamannya dalam bidang fatwa tersebut. Juga ada sisi adab, ada etika menjadi seorang mufti, supaya tidak menyampaikan hal-hal yang nantinya akan kontraproduktif yang diharapkan solusi, tapi sebaliknya. Ini berkaitan dengan syarat etika. Kita tidak membaca itu, tidak menjelaskan itu secara mendalam, ya. Nanti bisa melihat pandangan orang. Kemudian juga hal yang lain yang menarik, yang penting juga kita ketahui bahwa fatwa itu kadang-kadang bisa keliru. Jadi fatwa itu walaupun dikeluarkan oleh orang katakan yang punya keilmuan yang memadai, tapi bisa keliru. Nah, penyebab kekeliruan fatwa itu biasanya adalah seorang ahli fikih atau seorang mufti itu, dia misalnya melupakan nas. Sudah ada tegas dalam Al-Quran misalnya sebuah pandangan hukum, tapi imma luput ataupun dia tidak tahu misalnya. Ini bisa jadi keliru dalam berfatwa, ataupun memang abai terhadap nas. Jadi Al-Qurannya sudah jelas, tapi tidak memperhatikan karena ada unsur yang lain. Ini juga bisa menyebabkan fatwa yang dikeluarkan itu bermasalah, bukan menjadi solusi. Kemudian juga penyebab kekeliruan fatwa yang lain adalah kesalahan dalam mentakwilkan. Takwil itu pada dasarnya kalau secara umum maknanya tidak bagus. Tapi secara makna tafsir, takwil itu semua tafsir. Jadi Nabi ketika mendoakan sahabat beliau Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu min ta'wil. Jadi takwil di sini maknanya sarfu makna zahir lima makna batin. Jadi memalingkan makna yang nampak, yang zahir kepada makna yang jauh karena ada karinah indikasi. Contoh gini. Ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an, yadullah fawqa aydihim, atau waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, atau wasna'il fulka bi'ayunina, ataupun ayat-ayat yang seolah-olah Allah tasyabuh dengan makhluknya. Wal a'yazubillah. Nah, ini kan tentu tidak mungkin kita terapkan kepada Allah. Tapi bagaimana juga di sinilah kemudian ada sebahagian para ulama menggunakan metode takwil. Ada tidak dimaknakan tangan itu makna seperti tangan makhluk, tapi tangan maknanya ada yang makna Rasulullah alam muradi, Allah yang lebih tahu maknanya. Ada juga yang maknakan tangan itu makna kekuatan Allah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, datang Allah Ta'ala dan malaikat berbaris ya, secara bersaf-saf. Itu mana ja'a amru rabbik, ataupun yanzilu rabbuna fi sulusil lail, Allah Ta'ala turun. Maknanya turun perintah Allah, atau turun rahmat Allah. Ini disebut dengan takwil, ya.
Nah, penggunaan takwil yang berlebihan atau tidak dengan koridor yang benar bisa menyebabkan kekeliruan, ya, bisa bermasalah. Umumnya penyimpangan dalam beragama ataupun dan tanda petik mungkin kesesatan bisa kita sebutkan karena terlalu jauh menggunakan pentakwilan yang tidak dilandasi oleh pemahaman-pemahaman yang benar. Kemudian juga keliru fatwa bisa juga dengan tidak memahami kondisi sosial masyarakat. Jadi tidak mesti semua ada yang dalam literatur atau dalam apa istilahnya langsung kita fatwakan semua. Tidak, tapi kita memperhatikan kalau ada sebuah persoalan yang ditanyakan, maka kita harus mencermati persoalannya apa, siapa yang bertanya, tempat tinggalnya di mana, kemudian nas teks keagamaannya, misalnya Al-Quran, hadisnya bagaimana. Nah, kalau kita turunkan pandangan itu kepada masyarakat, apa efek atau daripada fatwa itu? Bisa entah dia lebih baik ataupun akan lebih fatal bisa. Nah, ini harus memperhatikan kondisi masyarakat. Misalnya begini, pada masa yang lalu itu orang dulu ada yang memfatwakan memakai dasi bisa. Itu tasyabuh dengan bukan Islam pada masa dulu. Ya. Ternyata beriring waktu dasi menjadi sebuah tradisi yang biasa saja, tidak menggambarkan apapun gitu. Nah, dengan sendirinya hukum pun ada terjadi perubahan. Nah, kalau beberapa fatwa yang kita terapkan sekarang, mungkin pada masa yang lalu tidak cocok untuk diterapkan. Jual beli misalnya, kalau jual beli dulu orang harus ada ijab kabul. Tapi kalau kita sekarang ke bandara, mungkin membeli makanan atau kita hanya cukup meletakkan ini langsung makanannya keluar misalnya. Ataupun ada transaksi yang memang tidak lagi seperti misalnya jual beli online dan hal-hal yang contoh secara menyeluruh. Kemudian ada faktor perubahan fatwa. Ini juga penting kita ketahui bahwa apakah fatwa itu bisa berubah? Bisa. Makanya sebuah kaidah yang digunakan oleh para ulama yang menulis, misalnya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Al-Fatwa fil Islam, kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya, kemudian para ulama-ulama yang tulis tentang fatwa, atau Syekh Sa'id Al-Baghdadi dalam kitabnya, itu semuanya menulis apa yang mereka tulis, bahwa taghayyur fatwa wa ikhtilafwa bihasab taghayyur azminah wal aminah wa ahwal wa niyah wal ibadah. Jadi terjadinya perubahan hukum karena kondisi masyarakat, karena tempat, karena waktu, karena niat, ini bisa terjadi perubahan fatwa. Pada juga berarti, ya? Gimana? Bisa berubah berarti ya? Bisa. Tapi yang berubah itu, ini catatan juga kita. Karena supaya tidak terlalu mudah untuk perubahan, yang berubah ini adalah dalil-dalil yang zonniyah. Adapun dalil yang sudah kat'i, misalnya mengenai katakan hal-hal yang sudah pasti dalam agama, ketetapan yang sudah pasti, yang tidak perlu kepada ijtihad atau interpretasi, maka itu tidak perlu diijtihadkan. Umpamanya orang melaksanakan salat zuhur 4 waktu, ya sampai kapanpun juga 4 waktu tidak akan berubah. Tapi ada kondisi-kondisi yang lain, umumnya kadang-kadang dalam persoalan interaksi ekonomi Islam, ya, jual beli ekonomi Islam, ya, ataupun dalam persoalan kedokteran. Ya. Ini umumnya ada perubahan. Apalagi kalau sejarah fatwa di kita ada nggak yang pernah seperti itu? Misalnya yang fatwa MUI. Ada nggak yang misalnya dulu sudah pernah difatwakan, tapi sekarang mungkin sudah berubah, nggak berlaku. Itu kalau sejarah fatwa kita, ada nggak di Indonesia atau di Aceh ini? Baik. Mengenai fatwa, misalnya sebelum kita sebutkan ya, sekilas yang beliau tanyakan, fatwa kita di Aceh secara khusus itu ada lembaga namanya Majelis MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Ya, MPU. Ya, tahun 65 ini ada Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba atau Abu Ujung Rimba dengan beberapa ulama yang lain menggagas Majelis Ulama Aceh, MUA, Majelis Ulama Aceh. Kemudian berubah namanya sekitar tahun ke MUI, Majelis Ulama Indonesia.
sekitar tahun 2001 baru berubah namanya kepada MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Kalau di level nasional atau daerah-daerah yang lain umumnya digunakan MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang mulai ada itu tahun 1975, diketuai ketika itu oleh almarhum Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka. Nah, ada tidak misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh MBU katakan, kemudian sekarang dimasukkan ataupun tidak digunakan lagi atau tidak relevan untuk digunakan misalnya. Ya, mungkin kalau kita sebutkan mengacu kepada fatwa MUI misalnya, mereka mengeluarkan sebuah buku dari tahun 1975, jadi sudah dibukukan sekitar 1000 halaman. Jadi fatwa mereka dalam bidang akidah, dalam bidang syariat, dalam bidang berbagai bidang itu dibukukan. Kalau kita melihat secara khusus mungkin karena kasuistik ya, berangkat daripada sebuah persoalan yang ditanyakan, kemudian dijawab. Kan bisa saja fatwa itu bukan tidak relevan, mungkin ada perubahan. Contoh misalnya sederhana kita sebutkan kasus LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia itu, yang awalnya dari Lemkari ataupun yang lain-lain, namanya Lemkari Ingkar Sunnah LDII. Pada awalnya difatwakan tidak boleh ada gitu. Nah, beriring waktu ke sini kita lihat ada terjadi perubahan dalam fatwa. Umumnya dalam beberapa tahun terakhir, karena mereka mensyaratkan LDI harus misalnya tidak eksklusif tapi inklusif. Tidak mesti hadis itu diterima dari imam-imam mereka, misalnya dari Abu Ubaidah dan seumpamanya, yang mengambil dari jalur Syekh Umar Hamdan Al-Maharasi dari kota Mekah. Makanya, jadi ada terjadi perubahan dari awalnya fatwa tidak boleh, kemudian sekarang sudah boleh. Kemudian mungkin fatwa yang lain pada masa yang lalu, barangkali ketika orang mengeluarkan zakat fitrah itu mesti dengan beras, kutbala, makanan yang mengenyangkan misalnya. Kalau kita di Indonesia makan nasi, mengeluarkan beras, atau kalau makan jagung, ya mengeluarkan jagung dan sebagainya. Tapi kesini sudah ada, karena mengingat bahwa masyarakat itu pada hari H mungkin lebih membutuhkan uang, ya. Ada yang membolehkan, karena ada mazhab yang membolehkan, boleh dengan membayar harga. Contoh sederhana ya. Jadi demikian Bang Upli, Haji. Ya, kemudian Ustadz, ini fatwa kalau di kita nih di Indonesia kan yang mengeluarkan itu selain yang Ustadz sebut tadi itu kan secara umum, secara garis besar itu kan mengeluarkan MUI. Nah, kemudian sejauh mana ini fatwa ini mengikat umat gitu ya? Karena ada kasus misalnya seperti saya katakan tadi, ada kasus kemarin mungkin sempat kita itu juga ada kasus seperti stunning misalnya pada penyembelihan hewan. Nah, ada secara nasional itu MUI kan mengeluarkan fatwa bahwa stunning itu dibolehkan. Tetapi ada wilayah tertentu di Indonesia juga itu ulamanya mengeluarkan tidak boleh. Nah, itu sejauh mana mengikatnya itu? Nah, bagi umat maksudnya ya. Ini bagi umatnya sejauh mana mengikat? Atau boleh enggak misalnya tidak mengikuti misalnya jika ada fatwa yang di bawahnya yang lain? Itu bagaimana nih kekuatan fatwa atau mengikatnya itu sejauh mana? Apakah kalau misalnya MUI Indonesia mengeluarkan fatwa, maka orang yang berada di Indonesia semua harus ikut? Nggak boleh lagi misalnya MUI yang ada di daerah mengeluarkan fatwa lain. Itu bagaimana itu Ustaz? Kedudukan ini fatwanya. Iya, memang seperti yang Bapak sampaikan, Pak Haji Marzuki sampaikan, ini adalah sebuah persoalan yang mungkin perlu kita ketahui bersama ya. Fatwa pada dasarnya tidak mengikat. Jadi fatwa itu lebih kepada pandangan hukum.
pada dasarnya tidak mengikat. Baik fatwa yang dikeluarkan oleh individu, fatwa yang dikeluarkan oleh kelompok, pada dasarnya tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat, dia tidak memiliki konsekuensi hukum pada dasarnya. Tetapi apabila dikuatkan dengan katakan dengan seruan Forkopimda, misalnya bulan puasa tidak boleh makan di luar. Orang-orang yang bahkan yang berbeda keyakinan menghormati orang yang berpuasa, tidak boleh makan di luar rumah misalnya. Nah ini tentu fatwa ini akan berlaku kalau semuanya bergerak. Jadi ada seruan bersama. Ataupun fatwa yang sudah dikanunkan. Misalnya di Aceh, kita ada bank konvensional, ada bank, misalnya bank syariah. Dulu ada bank konvensional, sekarang sudah pada syariah semua. Fatwanya syariah, bahwa bank harus bersyariah. Kapan bank itu menjadi sebuah kuat dan ini ketika dikanunkan, ada pergubnya ataupun ada kanun yang usulan-usulan yang dari fatwa tersebut. Nah, kemudian mungkin ada persoalan yang lain, bagaimana kalau ya, di level nasional difatwakan sebuah kasus yang berbeda dengan putusan atau fatwa di daerah, misalnya di daerah kita atau Aceh dan daerah yang lain. Nah, contoh lebih kasusnya misalnya pada dasarnya antara nasional itu dalam aturan yang mereka rumuskan itu pada dasarnya putusan daerah itu tidak boleh menyelisihi putusan dari level nasional. Jadi kalau sudah di nasional ditetapkan, daerah hanya melaksanakannya saja. Itu aturan. Tidak boleh, seharusnya tidak boleh menyelisihi itu, Ustaz. Seharusnya tidak boleh menyelisihi, tetapi ini mesti koma. Seharusnya tidak boleh. Kalau sudah ada fatwa nasional, maka daerah itu hanya melaksanakan saja. Tapi kalau umpamanya mereka punya pandangan yang berbeda, karena dalil, karena referensi yang lain, ini harus dikoordinasikan. Artinya mencari titik temu antara kesamaan. Contoh begini, Bapak. Dalam kasus kopi kita kan kopi luwak. Kopi luwak. Ya, ini yang luwak asli, bukan luwak yang lain. Dalam kasus kopi luwak misalnya, yang memang mohon maaf dikeluarkan langsung oleh hewan luwak tersebut, musang. Ini ada berapa fatwa. Pertama dari Bener Meriah mengeluarkan fatwa, dari Majelis Ulamanya boleh sesudah dikaji karena yang dikeluarkan oleh luwak itu masih utuh kulitnya, artinya ketika ditanam masih bisa hidup kembali, kemudian tidak ada yang rusak, kemudian masih kokoh lah. Ya. Kemudian fatwa itu juga diikuti oleh Majelis Ulama di Aceh Utara. Kemudian juga diikuti oleh Majelis Ulama Aceh, itu bahkan di Jakim, Jabatan Keagamaan Malaysia juga sama fatwanya. Kemudian di MUI Nasional juga sama. Ini sama semua. Mungkin tidak ada masalah kalau sama semua. Tapi kalau berbeda misalnya, bahwa di nasional itu difatwakan misalnya boleh, di sini tidak boleh misalnya. Ya kalau kita lebih tajam lagi dalam kasus-kasus pemahaman keagamaan, misalnya di sana boleh, di sini tidak boleh. Nah di sini kepada komunikasi bersama untuk mencari titik temu. Karena ini ada kita mungkin yang saya sampaikan juga insya Allah ada referensinya. Ini mohon maaf, ini fatwa MUI tahun 1975. Di konsiderannya itu, ini saya beli konsiderannya itu tahun 2015, tapi tidak bisa baca semuanya, sedikit ya semua baca. Di konsiderannya disebutkan, jadi ketika aturan-aturan mereka dalam mengeluarkan fatwa itu sangat jelas sekali. Apabila MUI pusat sudah mengeluarkan sebuah fatwa, maka MUI daerah itu hanya melaksanakannya. Jadi disebutkan di sini bahwa kewenangan MUI berwenang menetapkan fatwa di halaman 7, di halaman awal ketika membahas mengenai prosedur penetapan fatwa. Ini di sini dijelaskan. Jadi Majelis Ulama Indonesia
berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum fikih dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemudian keimanan umat Islam Indonesia. Jadi terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, ya ini di halaman 8, Pak. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya. Hanya berhak melaksanakannya. Oke, di poin yang ketiga, di poin keempat, jika karena faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, mungkin berbeda, MUI daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI. Nah, mungkin ada sudut pandang yang berbeda. Nah, dalam konsultasi dulu ya, dalam hal dulu, ya. harus dikonsultasi dulu, Pak. Dalam hal belum ada fatwa MUI daerah berwenang menetapkan fatwa. Ya, jadi kalau ada umpamanya hal-hal yang mungkin muskil, ada persoalan-persoalan yang agak susah, maka perlu dikonsultasikan. Kalau memang tidak ada titik temu, berarti masing-masing punya pandangan masing-masing, ya, pandangan wilayah. Kalau di posisi ini, di posisi umat nih, posisi kita lah nih, kita bilangnya sebagai orang awam, itu bagaimana tuh ketika terjadi perbedaan seperti itu? Apakah kita bersalah atau berdosa misalnya mengikuti salah satu, atau yang mana yang seharusnya yang kita ikuti kalau ada posisi seperti itu, Ustaz? Baik, dalam kita tentu kalau posisinya yang mengeluarkan fatwanya Rasulullah, kita nggak boleh pilih, nggak boleh memilih, karena ayat Al-Qur'annya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad fadha wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kalau Rasul langsung yang menyampaikan, itu nggak boleh pilih. Para sahabat sami'na wa ta'ana. Nah, ini konteksnya demikian disebutkan. Tetapi kalau itu putusan yang, karena dari beliau pasti, artinya beliau langsung dibimbing wahyu gitu kan. Tetapi, kalau yang seperti ini gimana nih? Nah, kalau yang seperti ini, yaitu sebenarnya kalau umpamanya kalau kita punya pandangan pribadi dan itu didasari oleh metode yang sesuai, maka kita punya boleh sebenarnya menggunakan amal binafsi untuk kita sendiri, boleh punya pandangan. Contoh misalnya, seseorang punya kemampuan dalam ilmu falak, dia punya kemampuan ilmu falak, dia tahu ini sudah mulai Ramadan. Orang lain belum lagi mulai, karena kenapa? Karena berbagai hal. Tapi dia secara ilmunya sudah masuk, baginya boleh. Tapi bagi dirinya sendiri mungkin tidak disampaikan pada orang lain gitu. Tapi kalau memang putusan ada berbeda, ini tentu keluasan. Sama seperti para ulama mazhab ya, punya pandangan, ada yang mengatakan boleh menggunakan zakat fitrah dengan uang, ada yang mengatakan tidak sah sama sekali dengan uang. Tentu melihat kepada kemaslahatan yang mana lebih kepada maslahat. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, misalnya dalam kitab Fiqhul Manhaji, itu ada pandangan yang menarik. Kalau dulu tidak boleh sama sekali mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tapi mengacu ke fikih manhaji boleh. Karena apa? Ansab, ada kemaslahatan. Ini contoh yang tadi Bapak Bang Ukil. Ini artinya apakah saya boleh berkesimpulan bahwa Ustadz misalnya ketika ada perbedaan tadi misalnya MUI pusat, MUI daerah beda. Boleh enggak kita misalnya, saya kayaknya yakin seperti MUI daerah, atau saya kayaknya yakin seperti MUI pusat, nah ikut berdasarkan menurut yakinnya kita, itu boleh enggak tuh Ustaz? Iya, semua fatwa itu pada akhirnya adalah istafti qalbak. Jadi kita sudah tanya pandangan ini bagaimana hukumnya, tapi pada akhirnya itu kita harus ada pertimbangan pribadi. Ini mana yang sama dengan resep, berikan, kita datang kepada beberapa dokter, mungkin ada sakit apa, kita tanya resepnya, dia kasih resepnya ini. Tapi tentu yang sesuai dengan kita ataupun yang dalam pertimbangan kita lebih maslahat. Nah ini
Maka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, istafti qalbak. Istafti qalbak, bertanya kepada hatimu, fa in aftakan nas au aftau. Walaupun semua orang sudah memberikan fatwa, tapi ada pertimbangan nurani kita. Ya. Oh, Kasus ini ya, contohnya ya. kita kan mengenai stunning mengenai hewan yang Penyembelihan. Kalau ya, yang tadi itu penyembelihan, pakai baik. stunning loh. Ini ada kitab satu, karangan Al-Halal wal Haram, karangan Dr. Syekh Yusuf Al-Qardawi. Nah, ini. Ya. Di sini beliau menjawab persoalan itu. Syekh Qardawi ini, kalau kita sebut Syekh Qardawi dalam kajian fikih Islam, usul fikih dan ilmu keislaman itu satu pakar yang kalau di abad modern ini tidak bisa dinafikan. Terutama karya beliau banyak sekali. Bahkan cetakan terbaru karyanya itu sudah dikumpulkan sekitar 105 jilid. 105 jilid fikih, usul fikih, tafsir, ilmu Quran, hadis, dan semuanya. Jadi satu-satu jilidnya mungkin sekitar 500 halaman kitabnya itu ataupun lebih. Syekh Qardawi ya, beliau juga punya kitab fatwa. Beliau Allah yarhamuhu, dan beliau itu sekali dengan Abu Tumin wafatnya. Jadi kalau Abu Tumin Sukhadawi Sukhadawi malamnya, Abu Tumin besoknya. Jadi sekali orang. Karena saya ada menurunkan tulisan untuk mereka berdua. Kalau Abu Tumin lahir 1931, Sukhadawi 1926. Baik. Di sini disampaikan Pak Haji, cuma saya tidak terlalu detail, tapi beliau menyampaikan ketika membahas tentang hewan yang sembelihnya penyembelihan tidak normal, artinya disembelih dengan cara karena hewan bukan hewan jinak. Kalau hewan jinak mungkin jelas ya, disembelih seperti biasa, harus halkunya, mariknya, pernapasannya juga, tempat makanannya harus putus. Nah ini kalau hewan yang bahasa kita mungkin agak hewan liar, hewan liar. Yang gimana? Maka disebut di sini ya, kalau hewan liar memang Rasulullah hanya memerintahkan untuk membaca Bismillah, kemudian ya ditombak, yang memang ditombak, seperti misalnya rusa ataupun hewan-hewan tidak langsung ditombak itu ya. Ya. Kalau misalnya setelah ditombak enggak mati, disembelih lagi itu atau gimana Ustaz? Iya, kalau memang memungkinkan untuk disembelih gitu. Kalau tidak memungkinkan untuk sembelih, artinya ditombak itu pun sudah memadai sebenarnya. Karena ada satu kasusnya sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, biasanya unta itu tidak hewan yang paling jinak. Tiba-tiba unta itu sudah berlari, tidak bisa ini lagi, tidak berbahaya. Itu secara aturannya boleh diperlakukan seperti hewan yang tidak jinak. Nah, jadi di sini sebutkan ya. وقد دل الحديث على أن المعتبر هو القصد وإن كان قتل بمثقل وعلى هذا يحل ما سيد برصاص بندق والمسدس ونحوها فإنها تنفذ في الجسم أشد من نفذ. Bahkan Syekh Qardawi ini jelas menyebutkan kalau menggunakan senjata ditembak itu boleh, karena dia tajamnya itu memang kalau kita lihat dia harus tajam. Kalau kita ambil peluru memang tidak tajam, tapi kalau dalam ditembak kan daya ini akan lebih cepat lagi. Ini tentu untuk hewan-hewan yang tidak jinak. Jadi ini disebut aturan penyembelihan. Ini salah satu kitab yang bagus juga oleh Syekh Qardawi. Ini ada disebutkan bagaimana kalau penyembelihan dengan kahrubai, dengan listrik. Kalau dipinsankan, ini langsung. Jadi stunning ini ditembak di kepala dia. Tembak di kepala di sini. Ya. Tapi enggak luka dia, tapi dia membuat hewannya pingsan.
pingsan. baru kemudian disembelih. Nah, Ya, itu dia ya, di rumah potong. ya. Jadi di sini disebutkan bagaimana dengan menyembelih dengan metode listrik, misalnya apa sengatan listrik. Sengatan listrik. Nah, Istara tadzalika aksar ulama walladhi afta bihi jamaah min anna dzalika laysa bi syarat. هذا دليل قاطع على أن الصيد والطعام الذي أوتوا الكتاب من طيبات التي وهو الحلال المطلق ما أكلوا. Jadi kalau kita ingin melihat mungkin sebenarnya di sini ada jawabannya semua ya mengenai penyembelihan itu. Jadi kalau hewannya yang normal bagaimana disembelih, yang tidak normal bagaimana disembelih. Cuman dalam artian kalau kita di daerah mungkin stunning itu karena hewan yang disembelih itu biasanya harus dalam keadaan normal, tidak pingsan, atau kalau dia pun disembelih bahkan ketika diikat itu harus dilepaskan ikatannya kalau memang udah ini gitu. Itu kan ada dalam pemahaman kita di sini. Tetapi di sana melihat ketika akan hewan mungkin karena banyak ataupun karena takut tidak mampu, tidak banyak orang yang bisa menyembelih, beda dengan momentum hari raya dan jadi dipergunakanlah untuk metode ditembak kemudian pingsan kemudian disembelih. Nah, apakah ketika disembelih itu tidak berlaku atau darahnya tidak keluar ataupun apakah putus yang harus disembelih tadi atau tidak? Nah, ini mungkin itu sudut pandang yang digunakan oleh para ahli fikih. Ya, mungkin melihat ya tidak ada masalah walaupun dia pingsan dan ini kan yang penting urat marinya dan urat makanannya putus. Itu mungkin yang jadi pertimbangan. ya darahnya kalau kasus itu darahnya masih keluar seperti biasa. Darahnya segar ya. Ini menurut cerita yang sudah ini ya. Ya, Kalau setelah itu disembelih lagi, darahnya keluar lagi seperti biasa. Tapi memang lembunya ketika mau disembelih itu sudah pingsan ya. iya. Nah, dia Jadi itu nggak melawan lagi itu. Memang ini agak panjang nih Ustaz ya. Kalau baik. kita bahas ini perlu satu pertemuan lagi kayaknya nih. Ini kita sudah 1 jam lebih nih, 1 jam 15 menit sudah Ustaz. Mungkin Baik. eh, boleh Sebelum Ustaz simpulkan dulu Ustaz dengan baik, menyangkut fatwa ini dulu. baik, baik. Ini mungkin saya ingin menyampaikan sedikit poin penting lagi, kemudian kita simpulkan. Ya, Gagasan fatwa dalam konteks kekinian. Jadi ini ada sebuah wacana ataupun gagasan yang ide lah tentang fatwa dalam konteks kekinian. Jadi ditulis oleh salah satu ahli hukum Islam. Beliau sebut begini. Di antara langkah-langkah tersebut adalah lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer dalam sistem bermazhab dalam menentukan rujukan dalam mazhab Syafi'i umpamanya agar menekankan untuk mengkaji secara intensif, serius dan kritis kitab-kitab karya Imam Syafi'i sendiri. Jadi ada tawaran atau pandangan bahwa untuk membuat formulasi fatwa yang menarik adalah dengan menjadikan karya-karya Imam Syafi'i misalnya. Kalau kita sebut kita mazhabnya Syafi'i misalnya, itu yang utama mendahulukan karangan Imam Syafi'i. Ini lebih dahulu lagi melihat pandangan-pandangan beliau. Karena pandangan yang kita lihat selama ini mungkin kita mengacu kepada kitab tertentu misalnya. Walaupun kita itu bukan kitab tidak boleh, tapi bagaimana pandangan Imam Syafi'i sendiri dalam persoalan tersebut dalam Al-Misalnya. Yang juga sudah diterjemahkan atau dalam kitab Arisalah karangan Imam Syafi'i misalnya. Ya. Atau kalau kita ingin ikut hierarki yang ditetapkan oleh para ahli fatwa. Yang pertama pandangan Imam Syafi'i dalam kitab kitab Al-Imla, kemudian Risalah Muzani dan Buaiti, ini kemudian diturunkan kepada kitab Imam Al-Juwaini. Imam Juwaini ada kitab namanya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab itu sudah ditahqiq, sekarang sudah jilid oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Azim Dib. Beliau tahqiq itu puluhan tahun, 27 jilid. Kemudian dari karangan Imam Al-Juwaini dibuat lagi oleh Imam Al-Ghazali karena melihat 27 jilid. Diringkas oleh Imam Al-Ghazali jadi kitab basit, sekitar 6 jilid. Kemudian karena 6 jilid masih tebal, diringkas lagi jadi Al-Wasit, jadi 3 jilid. Al-Wasit masih tebal juga, dibuat Al-Wajiz 1 jilid. Ada yang menyebutkan diringkas lagi jadi Khulasa. Jadi Al-Wajiz 1 jilid 400 atau 500 halaman,
dari 27 jilid. Al-Wajiz ini datang lagi ulama yang lain sesudah Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat 505 Hijriah. Jadi datang ulama sudahnya Imam Rafi'i, beliau buat menjelaskan satu Al-Wajiz ini terlalu singkat, payah dipahami, dibuat penjelasan. Al-Aziz nama kitab Al-Aziz, Syarah Wajiz. Jadi ada berapa jilid. Imam Rafi'i, kemudian datang imam sesudahnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini buat kitab meringkas lagi. Jadi Minhajul Talibin. Dari Minhajul Talibin ini kemudian di situ ada Tuhfah, Tuhfatul Muhdad, Syarah Minhaj. Kemudian Nihayah, Syarah Minhaj, Mughnil Minhaj, Syarah Minhaj. Kemudian dan literatur yang lain. Jadi sehingga disimpulkan kalau pandangan dalam mazhab Syafi'i itu lihat dulu pandangan Nawawi. Kalau Nawawi dan Rafi'i, kalau mereka punya pandangan mereka lebih ditarjihkan. Kenapa? Karena fatwa-fatwa mereka umumnya sudah mereka edit mazhab yang melihat kepada dalil. Makanya kitab Matan Ghayah dulu belum ada hadisnya, ayatnya. Ternyata ada ulama di Syria, itu Profesor Dr. Mustafa Al-Buwa. Beliau keluarkan dalil dari Matan Ghayah wa Taqrib. Jadi satu kitab tebal. Namanya Tadhib Adillah. Tadhib Adillah Matan Ghayah wa Taqrib. Ternyata kitab Matan Ghayah wa Taqrib itu, kitab Matan Taqrib berasal dari dalil-dalil yang begitu banyak. Contoh misalnya ketika disebutkan al-miyahul lati yajuzu tadhiru biha sab'u miyahin ma'u sama'i wa ma'ul bahri wa ma'ul aini dan semuanya. Jadi air yang boleh bersuci ada 7 air. Air laut, air hujan, air laut dan semuanya. Ini kalau kembali kepada ayat jelas. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan daripada langit yaitu air yang suci, menyucikan. Kemudian mengacu kepada hadis terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang kita sebut di awal tadi, ada sahabat yang mengatakan kunna narkabul bahra. Kami berada di lautan. Fanahmilu qalilan minal ma'. Mau sedikit air. Kemudian kalau kami fa'in tawadda'na atasnya, kalau kami akan merasa haus. Apa tawadda'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka kata Rasulullah, laut itu tuhur ma'ihi hilu maitatuh. Jadi airnya suci, bangkainya. Jadi semua yang di laut itu boleh dimakan. Kecuali yang tidak boleh kapal selam aja. Baik. Ya kita simpulkan. Jadi kita simpulkan pada akhirnya. Jadi kita simpulkan bahwa akhir daripada fatwa keagamaan tidak lain agar masyarakat Muslim mengetahui secara persis duduk persoalan sebenarnya dalam menghadapi segala peribadatan. Jadi yang terpenting apa? Bahwa mufti dituntut untuk mewujudkan semangat pembaharuan dengan berbagai pendekatan baru demi lahirnya fatwa yang akurat dan mampu menjawab problema masyarakat Islam yang demikian majmuk. Mufti harus mampu menampilkan wajah Islam yang dinamis dan sesuai dengan konteks kekinian agar Islam dirasakan menjadi rahmat bagi semesta. Oleh karena itu, prinsip yang wajar yang harus dipegang dalam pembaharuan hukum Islam, khususnya berfatwa, adalah semboyan atau ungkapan Arab yang berbunyi al-muhafadzah ala qadimin salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara khazanah klasik yang masih relevan dan tidak menutup diri dengan hal-hal yang baru, yang baik, hal yang baru yang baik. Mungkin secara sekilas bahwa fatwa itu ada definisinya, kemudian ada ruang lingkupnya, ada yang boleh difatwakan, ada yang boleh tidak. Kemudian ada sejarahnya, kemudian ada kode etik ataupun syarat dalam berfatwa. Kemudian ada penyebab pelanggaran fatwa. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan fatwa itu salah. Dan juga ada gagasan-gagasan tentang fatwa. Dan tentunya karena kita berada pada era kekinian, pada era modern, fatwa itu perlu memperhatikan pandangan-pandangan para pakar. Ketika Bang Uki, kita Bapak Haji luar biasa ini. Jadi itu waktu panjang lagi nih Ustaz kita nih. Ya, itulah karena mengingat waktu ini sudah sampai pada akhir pertemuan, bahkan kita sudah melewati. Mungkin closing statement-nya Ustaz nih. Baik.
Closing pertemuan statement. kita pada malam ini. Ya, baik. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Marzuki yang sudah memfasilitasi, yang sudah menjadi pendengar yang baik. Ada beliau pembicara juga gitu, pada malam ini. Insyaallah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan salah kadar tadi bisa bermanfaat adanya. Kalaupun tidak bisa kita memaknai fatwa secara menyeluruh, tapi apa yang kita sampaikan mungkin sebentuknya definisi stimulan-stimulan pemantik tadi bisa membuka cakrawala kita atau pemahaman dan fatwa sehingga kita ingin terus bertafakuh di dalam agama. Karena memang Rasul menyatakan mayuridillahu bi yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kepadanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan diberikan pemahaman di dalam agama. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna min ta'wil. Ya Allah, berikan kami dalam agama dan pemahaman dalam memahami Al-Quran. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Haji Marzuki dan yang lain-lain yang telah ikut bergabung, baik yang di sini dan di tempat yang lain. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita kembalikan kepada beliau, nanti mungkin ditutup yang kafaratul majlis. Luar biasa. Terima kasih nih Ustadz. Sebenarnya kita butuh waktu yang panjang nih ya untuk membahas ini. Tapi itulah karena pertemuan kita di sini. Tapi saya yakin sudah cukup banyak nih informasi yang diberikan dan insya Allah dengan izin Ustadz ini kita akan sebarkan terus Ustadz. Artinya ini kan online. Jadi kita ini di channel ini akan kemudian ditonton lagi dan nanti kalau ada tanggapan-tanggapan atau pertanyaan baru yang berkembang karena kita ini tidak sempat lihat juga di YouTube secara langsung ya, saya hanya memantau sekilas saja ini, nanti kita akan coba bahas lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan Bapak Ibu pemirsa sekalian, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita. Ini guru saya nih sebenarnya ya. Saya sebenarnya sambil belajar untuk sendiri dan berharap juga yang lain bisa mengambil manfaat dengan pertemuan secara online ini. Jadi sambil menyelam minum susu nih sebenarnya, bukan hanya minum air ya. Jadi sebenarnya butuh waktu lebih panjang lagi. Dan untuk fatwa saya pikir Bapak Ibu yang mengikuti sudah punya kesimpulan sendiri bagaimana menghadapi persoalan-persoalan fatwa di masa kini ya, karena kita juga penting karena kita sebagai umat mungkin tidak punya ilmu tersendiri yang kepahaman untuk memutuskan ketika menghadapi adanya fatwa-fatwa yang dalam masalah hidup kita ini, terutama dalam beragama. Kalau hal-hal yang sudah pasti mungkin ada masalah lagi ya, nggak membingungkan kita lagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Dan ini mohon maaf juga sudah mengganggu waktu istirahat malamnya. Sama-sama. Mungkin nanti kalau udah kembali ke Jakarta kita juga akan hubungi lagi ini ya, untuk mungkin hal-hal yang lain yang menjadi pertanyaan yang kita tidak punya jawaban ya, harus kita tanya pada ahlinya nih. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Ibu pemirsa di mana saja berada, sampai berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Sama-sama kita menutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah hamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.